Erick Thohir update naturalisasi timnas Indonesia, surat menyurat 2 pemain segera selesai, harus ada izin orang tua. Ketua PSSI, Erick Thohir, membagikan perkembangan terbaru terkait rencana pihaknya menaturalisasi 2 pemain untuk timnas Indonesia demi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir ingin menaturalisasi 3 pemain untuk timnas Indonesia, dengan satu diantaranya adalah Mauro Zilstra, namun identitas 2 personil lainnya masih dirahasiakan. Tetapi pada beberapa waktu lalu, media Belanda, Voetbal Primeur, mengabarkan bahwa winger FC Utrecht, Miliano Jonathans, sedang didekati PSSI. Miliano yang lahir di Arnhem, Belanda, pada 5 April 2004, mempunyai asal-usul Indonesia dari Depok, Jawa Barat. Dalam pekan ini, surat menyurat antara kami dengan pemain sepertinya akan kami dapatkan, ujar Erick Thohir dalam kanal YouTube Bola Bung Binder yang tayang pada Senin, 4 Agustus 2025. Kan mesti ada clearance dari orang tua dan pemain bahwa mereka kesini untuk merah putih, jelas pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI tersebut. Erick Thohir menjelaskan bahwa 2 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia itu bakal menjalani beberapa proses, dimulai dari wawancara dengan pemerintah. Setelah itu, Erick Thohir bakal mengajukan naturalisasi kedua pemain itu ke Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, yang akan meneruskan ke Menteri Hukum, Menkum, Supratman Andi Aktas. Erick Thohir menyebutkan Supratman bakal meminta persetujuan dari Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk dibahas dalam rapat kerja dan rapat paripurna DPR RI, dari situ akan terjadi interview dari pihak pemerintah dengan mereka. Karena sudah ada surat, baru interview, ucap Erick Thohir. Baru kita kirimkan surat ke Pak Menpora, Pak Menpora ke Menkum, Menkum ke Bapak Presiden, Pak Presiden kirim ke DPR, tuturnya. Untuk naturalisasi Mauro Zilstra, Erick Thohir mengatakan bahwa Prabowo telah memberikan lampu hijau dan menyerahkannya ke DPR, tapi DPR sedang masa reses. Seperti yang kemarin Mauro, Bapak Presiden sudah kirim ke DPR cuma karena DPR sudah reses, jadi nanti kita akan mengusulkan bersama-sama dengan tambahan 2 pemain lain, ungkap Erick Thohir. Naturalisasi ketiga pemain itu diyakini sebagai jalan pintas PSSI untuk mencari pengganti Ula Romeni yang terancam absen di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober 2025 akibat cedera. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir konfirmasi sudah menemukan sosok direktur teknik yang baru. PSSI memang sudah mencari sosok direktur teknik sejak awal 2025. Namun, PSSI masih belum menemukan sosok yang tepat. Sedikit demi sedikit, PSSI telah melengkapi sosok yang mengisi jabatan teknis. PSSI telah merekrut Jordi Crauf sebagai Technical Advisor, penasehat teknis, PSSI. Setelah itu, PSSI juga telah menunjuk Simon Tahamata sebagai Head of Scouting, Kepala Pemandu Bakat. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI akhirnya mengakui bahwa pihaknya telah sepakat dengan Direktur Teknik yang baru. Sosok Direktur Teknik tersebut sudah tanda tangan kontrak beberapa hari yang lalu. Iya kan technical direktornya juga baru mau datang gitu, ujar Erick Thohir dilansir bolasport.com dari YouTube Bola Bung Binder. Kita baru tanda tangan berapa hari yang lalu, lanjutnya. Meski begitu, Erick Thohir masih bungkam dengan sosok Dirtek yang baru. Orang nomor 1 di PSSI tersebut juga beberkan tugas Dirtek yang baru. Pihaknya ingin agar membantu timnas Indonesia perform di bulan Oktober dan November. Pada bulan November, Timnas Indonesia Senior bakal bertarung di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, dia menjaga tim nasional performance dulu Oktober, kualifikasi Piala Dunia 2026, November, Piala Dunia U17 2025, ujar Erick Thohir. Nanti mulai Desember tahun depan dia mulai lagi. Setelah oke meramu sistem tim nasional seperti apa mainnya. Ya, apapun yang nanti dia rumuskan dan dia percaya diri bisa nerapin di tim nasional baru dia mulai bicara ke daerah. Ini loh playbooknya, lanjutnya. Nah itu kan perlu waktu semua. Tapi kan itu semua tapi harus tetap berjalan dengan prestasi yang sedang terjadi hari ini. Terus termasuk nanti wawancara direktur teknik bersama-sama itu ya kita sama-sama wawancaranya. Jangan nanti datang direktur teknik ribut lagi. Sama. Iya, benar. Betul-betul. Kan kita ini membangun teamwork, tutupnya. Perburuan terhadap pemain keturunan untuk dinaturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia terus dilakukan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha. Ratu Tisha belum bisa mengungkap nama-namanya. Sebab, ia baru berencana melakukan konferensi video lewat Zoom dengan sejumlah pemain diaspora itu. Saya mewakili Pak Ketum Erick Thohir. Ada beberapa pemain lagi yang saya akan video conference pada minggu-minggu ini, ujar Ratu Tisha dalam YouTube Bola.com. Untuk namanya ya nanti, kalau sudah fix mau, mudah-mudahan ya mau, doakan saja, kata wanita berumur 39 tahun tersebut. Ratu Tisha menyebut sekarang timnas Indonesia tidak ingin sembarangan menaturalisasi pemain. Sebab, pelatih sekarang mempunyai kriteria untuk pemain diaspora yang diproyeksikan membela timnas Indonesia. Belum komunikasi. Nanti kalau sudah ada dan sudah komunikasi dan kami tawarkan apa saja misi skuad Garuda, baru target. Imbuh Ratu Tisha. Pelatih sekarang mempunyai standar tinggi, kami tidak mau asal menaturalisasi pemain, tutur Ratu Tisha. Yang jelas ada kurang lebih ada 3 pemain yang akan jalani komunikasi. Semua pemain berkualitas, andalan di klub, tegasnya Ratu Tisha. Pelatih Irak ketar-ketir dengan kondisi pemain pilarnya jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Irak dibayangi persiapan yang kacau menjelang persaingan grup B ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Singa Mesopotamia akan bersaing dengan Timnas Indonesia dan Arab Saudi. Di putaran keempat kualifikasi mendatang, Timnas Irak lebih dulu berjumpa Timnas Indonesia di Stadion King Abdullah Sport City pada 12 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. 3 hari kemudian, mereka bertemu Arab Saudi di tempat yang sama. Kabar terbaru datang dari persiapan Timnas Irak. Pelatih mereka, Graham Arnold cukup khawatir mengenai terkait kondisi beberapa pemain pilar di skuad Lions of Mesopotamia menjelang dimulainya persiapan play lanjutan kualifikasi zona Asia untuk Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Irak berada di grup kedua playoff Asia, bersama tim-tim nasional lainnya. Arab Saudi dan Indonesia akan menjadi tuan rumah pertandingan di Stadion Al-Jawara di Jeddah dari 8 hingga 14 Oktober. Pelatih tim nasional Irak, Graham Arnold, akan tiba di ibu kota, Baghdad, pada 11 Agustus, setelah liburannya berakhir, yang saat ini dihabiskannya bersama keluarganya di Australia. Arnold akan kembali bekerja, sementara asistennya terus memantau situasi para pemain Irak, baik di dalam maupun luar negeri. Tentunya sang pelatih ingin memastikan semuanya berjalan lancar sebelum menuju latihan yang sebenarnya, dan pertemuan pertama, yang akan berlangsung pada awal September. Langkah pertamanya adalah memantau pertandingan di Piala Super Irak, yang akan menjadi saksi partisipasi 6 tim teratas di klasemen Liga Primer Irak untuk musim 2024-2025. Namun Arnold mengkhawatirkan kebugaran 5 pemain tim nasional Irak, terutama karena mereka belum menentukan status, belum memiliki klub, atau masa depan mereka belum ditentukan sejak lama. Nama-nama yang paling menonjol adalah pemain Como asal Italia, Ali Jassim, yang tidak berpartisipasi dalam persiapan tim untuk musim baru karena bergabung dengan pemusatan latihan tim Olimpiade Irak di Tunisia dan saat ini berada di Basra, ungkap seorang sumber dari media Irak, Win-Win. Meskipun demikian, sang pelatih tidak puas dengan situasinya. Hal yang sama juga terjadi pada pemain Heerenveen asal Belanda, Hussein Ali, yang mengakhiri karirnya bersama tim dan sedang mencari klub baru. Pelatih Australia tersebut memintanya untuk segera mencari tim baru agar ia dapat lebih tenang menghadapi situasinya. Lanjut sumber tersebut. Asosiasi Sepak Bola Irak sebelumnya telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam Piala Raja Thailand ke-51, yang akan diselenggarakan di Thailand pada 1 hingga 9 September, sebagai persiapan untuk melakoni ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Exco PSSI Arya Sinulinga akan pergi ke Eropa untuk mencari pemain keturunan yang akan diproyeksikan membela timnas Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Arya Sinulinga mengatakan, dirinya akan pergi ke Eropa pada akhir Agustus mendatang guna memantau pemain yang memiliki darah Indonesia. Saya akan ke Eropa, melihat pemain yang ditargetkan untuk perkuat timnas di round 4. Berangkatnya mungkin akhir Agustus 2025 karena visa belum turun, kata Arya dikutip dari Antara. Meski begitu, Arya Sinulinga enggan merinci siapa-siapa saja pemain yang masuk radar PSSI. Namun, ia memastikan bahwa pemain yang akan dipantau merupakan pilihan langsung dari pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Belum ada yang bisa dibocorkan secara detail, namun ada 2 pemain di Italia yang akan saya temui, lanjutnya. Selain itu, pria berkacamata itu juga akan menyempatkan diri ke Belanda untuk mengunjungi Mauro Zijlstra. 1 pemain calon naturalisasi itu memang saat ini bermain di kompetisi teratas Liga Eredivisie Belanda. Saya mau berjumpa dengan Mauro agar tidak berubah pikiran soal naturalisasi. Jangan sampai kita mencari yang nggak ada, sementara yang ada lepas, terang Arya.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kabar baik soal proses naturalisasi 4 calon pemain timnas Indonesia termasuk Mauro Ziljestra ini sudah masuk ke DPR RI. PSSI sebelumnya telah mengumumkan bahwa ada 4 pemain yang tengah diproses naturalisasi. 4 pemain keturunan yang tengah dinaturalisasi ini yakni Mauro Ziljestra, Isabel Kop, Isabelle Notet, dan Pauline van de Pol. Mauro Ziljestra diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari Bandung, Jawa Barat. Untuk pemain berusia 20 tahun tersebut menjadi salah satu pemain yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas U23 Indonesia. Pasalnya, tim Merah Putih dijadwalkan akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026. Untuk itu, Mauro Ziljestra tengah diproses naturalisasinya, dan diharapkan bisa memperkuat skuad Garuda Muda dalam turnamen tersebut. Sementara itu, 3 nama lainnya diproyeksikan untuk timnas putri Indonesia. Sedangkan Isabel Kop, Isabelle Notet, dan Pauline van de Pol diketahui pemain kelahiran 2003 dan 2002. Proses naturalisasi keempat calon pemain ini telah dimulai sejak awal Juli 2025 lalu. Sebelumnya proses naturalisasi para pemain timnas Indonesia ini dipastikan sudah selesai di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, dan dilanjutkan ke Kementerian Hukum, Kemenkum. Erick Thohir pun akhirnya memberikan kabar baik terkait proses naturalisasi ini sudah mendapat restu dari Presiden RI Prabowo Subianto. Ini karena Presiden Prabowo Subianto sudah mengirimkan surat Presiden, Surpres, kepada DPR RI untuk dilanjutkan proses naturalisasinya. Setelah dikirimkan ke DPR RI ini, nantinya proses naturalisasi akan dibahas di Komisi 13 dan Komisi 10. Nah, sekarang saya mengucapkan terima kasih. Bapak Presiden sudah menandatangani surat naturalisasi Mauro dan 3 pemain putri. Ini sudah ada di DPR, ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis, 31 Juli 2025. Ini memang menjadi kabar baik, karena para pemain diharapkan bisa segera memperkuat tim Merah Putih. Namun, orang nomor 1 di PSSI ini mengatakan bahwa proses naturalisasi tersebut belum bisa dilanjutkan. Hanya saja kan DPR-nya sedang reses, kata Erick Thohir. Jadi nanti di proses bulan Agustus, saya sudah komunikasi dengan DPR. Insya Allah DPR mendukung. Kita tunggu, tuturnya. Meski sempat mengaku gigih akan membela daerahnya, striker West Ham United Crescencio Summerville kini justru santer dikabarkan akan dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Jika resmi-resmi dinaturalisasi, kehadiran Crescencio Summerville diyakini bakal menambah kekuatan skuad Garuda, terutama jelang laga penting di round 4 bulan Oktober mendatang. Kabar ini rupanya menarik perhatian publik di Malaysia. Sejumlah netizen di negeri jiran itu menyoroti proses naturalisasi pemain yang dinilai begitu mudah dilakukan oleh Indonesia. Mengapa begitu mudah bagi negara Indonesia naturalisasi pemain? Pemain pun berkualitas? Komentar salah satu netizen Malaysia di pemberitaan mengenai Crescencio Summerville, dilansir dari suara.com. Media Malaysia, Makan Bola, turut mengulas peluang Crescencio Summerville tampil membela Indonesia di kualifikasi Piala Dunia round 4 tersebut. Menurut media tersebut, Crescencio Summerville merasa kecewa terhadap Federasi Sepak Bola Belanda. Alasan itulah yang mendorongnya mantap berseragam merah putih. Dilaporkan baru-baru ini, Crescencio Summerville sangat tidak puas dengan Federasi Sepak Bola Belanda karena ia terobsesi bisa membela tim nasional Belanda. Namun Orange bersikap dingin kepadanya, hingga akhirnya ia memutuskan membela tim nasional Indonesia, ulas media Malaysia tersebut. Crescencio Summerville sudah bermain di semua kelompok umur timnas Belanda. Namun hingga saat ini sang pemain belum pernah bermain di tim Belanda senior. Lanjutnya, media tersebut juga menilai jika Crescencio Summerville benar-benar bergabung dengan Indonesia, maka hal itu menjadi sinyal bahaya bagi timnas Malaysia. Jika pemain yang bermain di Premier League itu resmi dinaturalisasi, ini menjadi sinyal bahaya bagi tim nasional Malaysia dan negara lainnya, terang Makan Bola. PSSI kabarnya akan menambah pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Satu nama yang jadi bidikan yakni pemain Ajax Amsterdam, Tristan Goejer. Tristan Goejer bermain sebagai bek untuk klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Pemain berusia 20 tahun itu dipinjamkan ke klub yang diperkuat Eleanor Rejders, PEC Zwolle, pada Agustus 2024 hingga akhir musim ini. Di level internasional, Goejer pernah membela tim kelompok umur Belanda. Dia belum pernah tampil di kancah senior bersama Oranye dan berpeluang pindah ke warganegaraan. Goejer memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Statusnya tersebut membuatnya punya kans tampil berseragam timnas Indonesia di level senior. Melansir media Belanda Voetbal Primeur,
PSSI sudah menghubungi Tristan Goijer untuk kemungkinan naturalisasi. Federasi berharap bek kelahiran Blaricum, Belanda, jadi amunisi baru untuk skuad Garuda. Goijer sebelumnya telah menyatakan minatnya membela timnas Indonesia. Dia tak menampik adanya peluang membela negara tanah air leluhurnya tersebut. Saya sangat menghormati cara sepak bola dialami di Indonesia dan saya melihat pertumbuhan yang dialami oleh tim nasional. Saya tidak mengesampingkan apapun untuk masa mendatang, kata Goijer, dilansir dari Voetbal Primeur. Pelatih Gerald van den Burg sudah menghubungi saya. Misi kualifikasi Piala Asia U23 menjadi tujuan, lanjutnya. Namun ini masih awal, saya akan mempertimbangkan lagi. Semoga ke hal positif, tegas nih. Ajakan untuk Tristan Goijer gabung timnas Indonesia sebelumnya pernah dilontarkan rekan setimnya di PEC Zwolle, Eliano Reijnders. Dia menuliskan itu dalam unggahan di Instastory. Tristan Kometu Indonesia, tulis Eliano Reijnders sambil mengunggah foto Tristan Goijer di Instastory. Main naturalisasi kini lekat dengan timnas Indonesia usai banyak pemain keturunan yang membela merah putih. Skuad asuhan Patrick Kluivert bahkan menjadi pantauan bagi negara pesaing termasuk Malaysia. Meski belum dikonfirmasi oleh PSSI, media Malaysia, Makan Bola menyoroti nama baru yang akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Jalan menuju Piala Dunia 2026 semakin lebar, PSSI dan Patrick Kluivert berencana menambah pemain di timnas Indonesia. Pemain itu berdarah Indonesia dan tumbuh besar di Eropa, tulis Makan Bola. Pemain yang dikaitkan adalah pemain AS Roma. Devin Herensch berusia 22 tahun ini memang mengakui diajak berdiskusi dengan PSSI. Devin Herensch pemain profesional di Serie A bersama AS Roma. Jika setuju dinaturalisasi, maka berusia 22 tahun itu akan menjadi tambahan kualitas di lini belakang, tulis laporan tersebut. Kini skuad Garuda diisi pemain-pemain berkelas yang bermain di liga-liga top Eropa, lanjutnya. Ini tentu ancaman nyata untuk negara-negara di ASEAN, tak terkecuali Malaysia. Sekarang level Indonesia sudah berada jauh di atas kita. Malaysia, tulis Makan Bola. Di usianya yang masih muda dia sudah bersinar dengan bermain di kasta tertinggi Liga Italia. Dia memiliki harga pasar yang cukup tinggi, yaitu 173,82 miliar, tulis ulasan laporan tersebut. Nama terakhir yang muncul adalah pemain Liga Inggris, Crescencio Summerville yang sekarang membela West Ham United. Bermain di Premier League, Summerville akan tetap menjadi nama kelas tertinggi di timnas Indonesia, tegas laporan Makan Bola. Kegagalan timnas U23 Indonesia di final ASEAN Cup U23 2025 mendapat sorotan tajam dari publik Vietnam. Timnas U23 Indonesia kembali menuai kegagalan di final ini, dan lagi-lagi Vietnam tampil sebagai penjegalnya. Vietnam memenangkan laga final ASEAN Cup U23 2025 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 29 Juli 2025, malam waktu Indonesia Barat. Taplah kegagalan timnas U23 Indonesia ini menjadi sorotan publik Vietnam, skuad Garuda dianggap menyedihkan. Salah satu media lokal Vietnam, The Tao 247 VN, menyinggung Indonesia yang pernah meraih juara di Gelora Bung Karno selama 38 tahun. Indonesia catat rekor menyedihkan usai kalah dari Vietnam. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Marwan membawa ekspektasi dan mengaku akan memberikan apresiasi berupa bonus kepada timnas U23 Indonesia meski gagal juara ASEAN Cup U23 2025. Indonesia memperpanjang rentetan timnas U23 Indonesia menelan kekalahan 0-1 dari Vietnam dalam laga final ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dinilai semakin menambah 29 Juli 2025 di Gelora Bung Karno. Hasil ini membuat timnas U23 Indonesia harus puas menjadi runner-up, tulis The Tao 247. Walaupun gagal meraih gelar juara ASEAN Cup U23 2025 sejak terakhir kali mereka memenangkan kejuaraan Indonesia dipastikan tetap mendapatkan bonus. Marwan Sirait memastikan akan memberikan bonus kepada para pemain dan tim itu belum pernah mencapai podium tertinggi. Dia mengaku bahwa dirinya tetap bangga melihat Indonesia dan kawan-kawan yang berjuang hingga akhir turnamen melawan Vietnam. Walaupun tim merah putih menelan kekalahan dalam laga ini, dia merasa senang melihat Garuda muda yang tak menyerah hingga akhir. Tetapi semuanya saya bangga dengan anak-anak muda Indonesia. Sampai di situ, media Vietnam tadi saya berunding sama Joshua, anak saya, saat berlaga di SUGBK. Biasa dalam hidup, menurut mereka, kalah dan menang itu biasa. Performa Indonesia di ujar Marwan Sirait kepada awak media termasuk Bolasport.com di SUGBK, The Tao 247, Selasa, PN pun membandingkan 29 Juli 2025 berhasil meraih gelar juara Piala AFF. Pria yang akrab disapa itu mengaku akan memberikan bonus sebesar 100 juta rupiah untuk setiap pemain dan 300 juta rupiah untuk setiap pelatih. Gelar bonus ini diberikan untuk mengapresiasi para pemain timnas U23 Indonesia yang melaju ke final di stadion yang lebih kecil. Walaupun gagal menjadi juara,
Dia berharap bonus yang diberikan ini bisa menjadi pelecut semangat buat para pemain untuk lebih baik ke depannya. Gelar juara AFF pria yang juga menjadi ketua steering komite Piala Presiden 2025 itu mengaku akan memberikan bonus kepada para pemain dan pelatih timnas U23 Indonesia ini dari kantong pribadi. Pungkas DTO 247 sumber dana bonus ratusan juta itu dipastikan berasal dari kawasan permukiman Republik Indonesia. Ya, Marwara Sirait, uang dari pribadi saya. Mengaku akan memberikan apresiasi berupa bonus. Jadi saya sangat bangga dengan apa yang mereka capai dan bangkit gagal juara ASEAN Cup U23 kami bersama dan kalian tidak sendirian. Timnas U23 Indonesia menelan kekalahan 0-1 dari Vietnam dalam laga final ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 29 Juli 2025. Hasil ini membuat Timnas U23 Indonesia harus puas menjadi runner-up. Walaupun gagal meraih gelar juara ASEAN Cup U23 2025, Timnas U23 Indonesia dipastikan tetap mendapatkan bonus. Marwara Sirait memastikan akan memberikan bonus kepada para pemain dan tim kepelatihan. Dia mengaku bahwa dirinya tetap bangga melihat Kadek Arel dan kawan-kawan yang berjuang hingga akhir turnamen melawan Vietnam. Walaupun tim Merah Putih menelan kekalahan dalam laga ini, dia merasa senang melihat Garuda Muda yang tak menyerah hingga akhir. Saya bangga dengan anak-anak muda Indonesia. Tadi saya berunding sama Joshua, anak saya. Biasa dalam hidup, kalah dan menang itu biasa. Ujar Marwara Sirait kepada awak media termasuk bolasport.com di SUGBK, Jakarta, Selasa, 29 Juli 2025. Pria yang akrab disapa Ara itu mengaku akan memberikan bonus sebesar 100 juta rupiah untuk setiap pemain dan 300 juta rupiah untuk setiap pelatih. Bonus ini diberikan untuk mengapresiasi para pemain Timnas U23 Indonesia yang melaju ke final. Walaupun gagal menjadi juara, dia berharap bonus yang diberikan ini bisa menjadi pelecut semangat buat para pemain untuk lebih baik ke depannya. Pria yang juga menjadi ketua steering komite Piala Presiden 2025 itu mengaku akan memberikan bonus kepada para pemain dan pelatih Timnas U23 Indonesia ini dari kantong pribadi. Sumber dana bonus ratusan juta itu dipastikan berasal dari dirinya sendiri. Ya, uangnya uang dari pribadi saya. Jadi saya sangat bangga dengan apa yang mereka capai dan bangkit kembali ya. Kami bersama dan kalian tidak sendirian. Saya mendukung dengan hati, tutur